materi akan dibawakan oleh Bapak Amrudin SPD. Kepada Pak Amrudin kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita sama-sama mengikuti kegiatan pelatihan. Bapak dan Ibu sekalian, adapun materi yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah modul ajar, di mana modul ajar ini sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran. Modul ajar pula inilah yang akan menentukan arah, yang akan menentukan tujuan, dan akan menentukan bagaimana kita mengevaluasi dalam suatu proses pembelajaran. Olehnya itu, di dalam penyusunannya kita harus mengerti, kita harus mampu memahami konsep dan komponen-komponen dalam modul ajar. Bapak dan Ibu sekalian, konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau usaha atau sarana atau media atau metode petunjuk dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Jadi modul ajar ini harus kita susun lebih menarik supaya di dalam pengaplikasiannya di dalam proses pembelajaran bisa menarik perhatian siswa dan perhatian guru. Berikut konsep modul ajar juga disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Kemudian guru juga perlu memahami konsep mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Dengan demikian, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam penyusunan model ajar, kita harus memperhatikan komponen. Adapun komponen-komponen modul ajar itu ada beberapa macam. Pertama, komponen identitas. Identitas di sini ini adalah untuk mengenal atau untuk mengetahui modul ajar yang akan kita buat. Di dalam informasi tentang modul ajar ini, di situ akan ditulis nama penyusun, kemudian institusi atau nama sekolah, kemudian tahun penyusunan modul ajar. Di situ juga ada kita tulis jenjang, apakah di SD atau di SMP atau SMA, kemudian kelas, kalau di SMA itu kelas 11, 10, 11, dan 12, kemudian alokasi waktu yang digunakan sesuai dengan alokasi waktu yang ada di dalam kurikulum. Berikut kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Baik, kompetensi awal merupakan barangkali cukup waktunya Pak, sudah cukup waktunya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke Pak, saya kira apa yang disampaikan tadi sudah sangat jelas dan menurut saya sudah tepat untuk kita laksanakan sekolah penggerak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja nih.